Papa Mulyana. Saya akan melakukan percakapan praobservasi sebelum supervisi kelas. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik Bapak, kali ini kita akan wawancara praobservasi ya Pak ya, dimana saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab. Baik, pertanyaan yang pertama Pak, dalam observasi hari ini nanti Bapak akan menyampaikan materi. Jadi materi yang akan Bapak sampaikan itu apa Pak? Materi yang akan saya sampaikan nanti yaitu IPA tentang manusia dan lingkungan yang membahas perkembangbiakan pada hewan dengan cara generatif. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak menyampaikan tujuannya Pak ya. Tujuan pembelajaran yang Bapak akan sampaikan nanti itu seperti apa Pak? Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan yang pertama dengan mengamati gambar dan video macam-macam perkembangbiakan pada hewan. Siswa dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan minimal 3 contoh hewan yang berkembang biak secara generatif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan berdiskusi mengenai perkembangbiakan pada hewan, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan opovivipar. Minimal menyebutkan 3 ciri dari masing-masing. Terus tujuan pembelajaran yang ketiga adalah dengan mengamati lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat menemukan dan mengelompokkan hewan-hewan di sekitar rumahnya dan mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan tersebut dalam bentuk diagram pen dan mind map, minimal menyebutkan 5 hewan. Itu Bu, tujuan pembelajaran. Jadi nanti tujuan yang disampaikan ada 3 tujuan ya Pak ya. Baik. Nah, dari ketiga tujuan pembelajaran tersebut, apakah yang Bapak akan kembangkan dalam pembelajaran nanti? Yang akan dikembangkan yang pertama adalah kompetensi keterampilan berelasi, terus yang kedua kompetensi pengenalan emosi atau kesadaran diri dan empati, terus yang ketiga kompetensi kesadaran diri dan pengelolaan diri. Baik, terima kasih Pak. Dan mungkin Bapak akan menggunakan model pembelajaran apa nanti Pak? Model yang akan dipakai tentunya saintifik Bu, terus metodenya juga ada ceramah, diskusi, dan penugasan, sedangkan strateginya adalah performative learning. Baik Pak, jadi model pembelajarannya saintifik, ceramah, diskusi ya Pak ya, diskusi, kemudian model pembelajarannya itu saintifik dan kemudian metodenya adalah diskusi, strategi pembelajarannya corporative learning. Baik, kalau begitu Pak, kapan kira-kira Bapak akan melakukan akan bersedia saya supervisi? Mungkin sekitar minggu depan Bu, hari Selasa lah tepatnya. Ya, baik, hari Selasa ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak ada halangannya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga nanti dalam supervisi kita berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Terima kasih. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Sehat. Baiklah, sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, silakan. Siapa yang akan memimpin doa? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan materi pada hari ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan secara apa? Vegetatif. Sekarang kita akan melanjutkan materi tentang
perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Ini perkembangbiakan pada hewan, ya. Hewan pun ada yang melakukan perkembangbiakan secara kawin atau generatif. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini, satu, dengan mengamati gambar dan video macam-macam perkembangbiakan hewan, siswa dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan minimal 3 contoh hewan yang berkembang biak secara generatif, yaitu yang melahirkan, bertelur, dan bertelur serta melahirkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, dengan berdiskusi mengenai perkembangbiakan hewan, siswa atau kalian dapat menyebutkan ciri-ciri hewan ovipar, vivipar, dan ovipar. Minimal menyebutkan 3 ciri dari masing-masing hewan tersebut. Yang ketiga, dengan mengamati lingkungan tempat tinggal kalian dapat menemukan dan mengelompokkan hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Jadi nanti setelah mengidentifikasi cara perkembangbiakannya dalam bentuk kalian bisa membentuk dalam diagram Venn dan diagram mind map, minimal menyebutkan 5 hewan tersebut. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Selanjutnya kita akan kehadiran hadir semua ya. Coba itu yang ngantuk Kak. Tepuk semangat dulu biar nggak ngantuk ya. Oke, mulai. Tepuk semangat. Silakan kalian simak video yang akan Bapak putar. Nanti perhatikan dan setelah itu kalian akan dibagi menjadi 6 kelompok untuk berdiskusi. Siap semua? Siap, oke. Silakan. Buat belajar tahu nggak? Di dunia ini banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dan keunikannya masing-masing, baik dari darat maupun di laut. Bagi makhluk hidup, hewan mengalami perubahan. Setiap hewan bekerja dengan cara yang berbeda. Apa saja itu? Sebelumnya, sudah pelajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup berkembang banyak supaya nantinya spesies yang sepertinya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan memiliki menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovipar. Mari kita ulas
perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Baik. Sekarang kalian kerja kelompok. Nanti yang sudah selesai setelah kerja kelompok bisa mempresentasikan dari tiap kelompok untuk tampil ke depan. Oke, silakan. Oke, lanjut ke kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang disampaikan oleh teman kita yang bernama Cinta. Terima kasih. Barusan Cinta atau kelompok 3 membahas tentang perkembangbiakan secara generatif dengan cara pipa atau dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Itu yang disebut perkembangbiakan secara pipa. Contohnya apa? Bunglon. Nah, dari bunglon. Terang bunglon? Ayah di lingkungan orang ada sok. Apa? Bunglon teh naon? Bunglon dalam londok. Tepuk tangan. Siapa? Londok. Lolondokan. Londok teh bunglon nemplek ka daun hejo bakal jadi hejo kulit lagi. Nangkot dina tangkal anu warna coklat, jadi bakal jadi warna coklat. Teh bunglon cek urang mah londok. Selanjutnya yang berkembang biak secara pipa apa? Hiu. Terus? Ular. Terus? Nanti ikan pari. Nah, ikan pari apa? Hah? Anu lebar. Pek. Ikan pari itu ikan pek. Lauk pek agung di laut. Hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan. Tadi cara pembuahannya bagaimana? Embrio perkawinan terjadi di dalam induk hewan tersebut, kemudian bertelur, nanti telurnya menetas dan dilahirkan. Contohnya tadi ada ular. Ular pun seperti itu. Ada telurnya dan dia juga melahirkan anak dari induk hewan tersebut. Baik, anak-anak, kalian barusan sudah mempresentasikan pembelajaran hari ini. Kemudian siapa yang siap untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran barusan? Silakan maju. Jadi kesimpulannya ada beberapa acara. Ke depan. Jadi kesimpulannya ada beberapa cara reproduksi pada hewan, yaitu dengan cara bertelur dan melahirkan dengan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dani. Dalam pembelajaran selanjutnya nanti kalian jangan sampai harus disuruh ya, harus berani cara menyampaikan hasil diskusi, menyampaikan hasil kesimpulan. Jadi tidak didoktrin oleh guru harus tidak boleh untuk ya. Terima kasih, kesimpulannya sudah disampaikan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, perkembangbiakan pada hewan secara generatif ada vivipar,
ovipar dan ovovivipar itu dengan cara melahirkan, bertelur dan melahirkan juga bertelur. Baik, anak-anak yang berbahagia, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Untuk tugas nanti hari besok kalian bisa tadi dalam tujuan pertama membuat diagram pen dengan mengamati lingkungan tempat kalian dan menemukan serta mengotokan hewan-hewan yang ada di sekitar rumah. Kemudian nanti dibuat diagram pen serta mind map. Oke, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sebelum pulang, kita berdoa dulu. Silakan pimpin doa oleh perempuan atau kajian. Pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya, jaga kesehatan dan selamat. Oke, lanjut ke kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang. Hari di sini kita akan berbincang ya. Dalam hal ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada kegiatan pasca observasi kali ini. Dan tadi saya sudah mengawati jalannya atau proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas Bapak. Terkait dengan itu saya akan bertanya. Yang pertama saya akan menanyakan perasaan Bapak terlebih dahulu. Bagaimana Pak perasaan Bapak terkait jalannya proses observasi kita hari ini? Baik, perasaan yang saya rasakan hari ini lumayan nervous Bu, karena apa ya, dalam proses pembelajaran disaksikan oleh ibu kepala sekolah. Jadi jangan terlalu tegang ya Pak ya. Dan saya ingin tahu juga Pak, bisa Bapak ceritakan kembali pada pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas tadi. Pengembangan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, satu, kembali ke akutan siswa, terus mengembangkan pengelolaan kelas, selanjutnya pengelompokan minat siswa, bagaimana dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan langkah-langkah tentunya ada ya Pak ya, langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi seperti apa? Yang difokuskan langkah-langkah itu saya melakukan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang dimulai dari pendahuluan, terus kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ada diskusi, selanjutnya kesimpulan dan dilakukan juga refleksi. Oh iya, jadi pengembangan apa yang akan Bapak kembangkan di dalam pengembangan itu yang paling dikembangkan itu adalah keaktifan siswa. Terima kasih. Baik sekali. Dan apakah ada kendala yang dihadapi
masih ada Bu, masih lumayan. Contohnya kendala dalam keaktifan itu siswa kurang aktif karena mungkin siswanya juga siswa sekolah dasar dalam mengikuti pembelajaran itu tidak menyeluruh gitu. Jadi masih kurang aktif gitu. Masih ada beberapa siswa yang kurang aktif baik. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mungkin itu kendala kekurangan saya pribadi, saya belum mampu untuk belum maksimal dalam melakukan siswa. Jadi masih ada hal yang perlu dipertimbangkan kembali saya dalam pengelolaan siswa, termasuk auditori visual dan kinestetik. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, apa yang akan Bapak lakukan? Rencana ke depan yang akan saya lakukan yaitu lebih bisa memilih dan memilah siswa yang lebih selektif lagi dalam assessment awal atau asesmen diagnostik supaya siswa nantinya ada dalam pengelolaan ada lebih itu lagi lebih maksimal kembali sehingga membuat refleksi itu dapat semaksimal mungkin dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Kira-kira kapan ya akan rencana itu akan Bapak realisasikan? Baik, insya Allah mulai dari hari ini dan tindak lanjut setiap kegiatan KBM akan saya lakukan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas semua yang akan Bapak lakukan dan semoga secepatnya direalisasikan dan insya Allah